Baik, ya maka realitanya gitu ya, di sekolah ini terkadang banyak sekali saya termasuk mengisi di sesi-sesi tentang ekonomi ya di yayasan, ya bagaimana yayasan ini tidak bergantung atau sekolah ini tidak bergantung kepada SPP. Yang seringkali juga temanya seperti itu ya, baik offline maupun online, baik itu di klub nasional ya maupun secara apa namanya private lah ya. Ya itu banyak yang ingin tidak bergantung karena ya ini ya ada kritis arus kas ya dalam sekolah. Ya ada tunggakan-tunggakan ya SPP sehingga untuk membiayai operasional yaitu kesulitan ya apalagi untuk bisa bertumbuh gitu ya sehingga mereka berpikir beliau berpikir untuk membangun institusi bisnis gitu ya yang menjadi penunjang nah, selain dari SPP. Jadi SPP tidak dijadikan tumpuan gitu ya. Nah, maka dari data itu eh, banyak juga ternyata ya ada realita kritis arus kas. Nah, pertanyaannya ya nanti mungkin bisa di chat di kolom komentar Bapak Ibu. Saat ini ya berapa persen sih tunggakan SPP di sekolah Bapak Ibu? Nah, jadi tulis tunggakannya juga mungkin kotanya dari mana ya? Dari persentasenya aja ya. Sekitaran boleh. Ya, jadi nggak harus apa namanya detail ya. Nah, sambil cek ini hadir apa enggak nih. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada. 20%, alhamdulillah. 30% nih angkanya sama ya dengan di layar. 30% juga. Ini malah 40%. 15 sampai 35, 30%. Ya, benar. Ya, banyak juga ya 30% ya. Bahkan di atas 40. Ya, 30%, 40%. Nah, ada lagi nih yang hadir banyak nih. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20%. 20%. Wah, ini malah 50% ya. Ini yang paling tinggi nih dari siapa nih? Jadi nggak ada nomor, adanya nggak ada namanya ya. 843 ini siapa? Bapak siapa atau Ibu? Ini juga dari SD Junika. Ini 50% bahkan ya. Ini alhamdulillah ya dari Ibu Uun yang paling kecil nih 5% nih. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi rata-rata 30% ya, sebagaimana yang saya tulis di layarnya. Ya, 40%. Baik, ya, Masya Allah. Jadi yang paling tinggi 50%, yang paling rendah 55%, dan rata-rata sebagaimana yang saya tulis di eh, layar ya, sekitar 30%. Ya, maka kalau di bidang keilmuan manajemen keuangan, ya seharusnya 30% itu adalah batas persentase piutang maksimum dari nilai harta lancar. Ya, apa itu harta lancar? Ya, harta lancar itu berarti kas dan bank atau setara kas lainnya. Ya, plus piutang gitu ya. Maka kalau punya kas lancar, harta lancarnya, maksud saya harta lancarnya 100 juta, maka seharusnya maksimal piutangnya itu, ya termasuk piutang SPP ini, ya, maksud saya itu adalah 30 juta. Ya, berarti yang menjadi sisa harta lancarnya, ya sisa harta lancarnya maksud saya, ya kas bank atau setara kas bank itu adalah 70 juta. Ya, ini kalau nanti nggak paham boleh langsung tanya. Nah, tapi, ya, nggak ada tapinya. Tapi 70 juta ini ya harusnya yang ideal adalah sudah cukup ya atau menutupi biaya operasional atau fixed cost ya, biaya tetap operasional seperti gaji guru, listrik, air, sewa dan seterusnya ya.
Biaya tetap itu berarti apa? Berarti biaya tetap itu adalah biaya yang tetap dikeluarkan meskipun sekolahnya tutup. Ya, meskipun sekolahnya tidak beroperasional gitu ya. Nah, itu biaya tetap. Nah, sisanya itu tadi yang 70% itu tapi harus bisa menutupi biaya operasional selama 3 bulan. Ya. Kalau biaya operasional kita, ya gaji guru kita, ya kemudian gaji karyawan tim ya, kemudian sewa dan seterusnya, yang tadi biaya tetap tadi yang kalau sekolahnya nggak profesional dia kita harus tetap bayar. Itu sebulannya 50 juta, ya berarti harusnya sisa harta lancar di luar piutangnya 150 juta. Ya, gitu ya. Bisa dipahami nggak ya nih? Atau pakai Excel aja ya, Pak Jahid? Atau kalau cukup dengan verbal paham, saya lanjut. Gimana Bapak Ibu? Coba di chat dulu. Paham apa enggak ya? Oh, layarnya tidak berubah ya? Layarnya tidak berubah, Pak Belum Jahid? berubah, Pak. Coba Ini sudah? dilanjutkan, Pak. Dilanjutkan, Pak. Ini sudah ya? Masih Belum yang berubah. angka 30%? Masih. Enggak, angka 30% keluar. Oh iya, memang belum berusaha saya rubah. Hmm. Oh iya, boleh pakai Excel ya. Ya, sebentar saya buka Excel aja. Bentar ya. Saya buka Excel aja. Terus simulasi. Bentar ya. Oke, stop saya dulu. Langsung loading. Oke. Ini selesai. Oh, bentar. Ini kelihatan udah? Belum? Udah? Sudah, Pak. Ya. Ya, kita simulasi ya. Harta lancar. Ya, biasanya harta lancar itu ada di laporan neraca ya. Tadi kalau yang sudah pakai software atau MYOB ya tadi. MYOB tadi juga sebenarnya ada laporan keuangannya gitu ya. Di laporan keuangan itu di letaknya harta lancar itu di neraca ya. Tapi kalau nggak ada neracanya ya, nah, bisa kita lihat kas ya misalkan ya bank ya setara kas bank saya nggak pakai ya kalau di perusahaan ada namanya misalkan saham ya. Kalau di sekolah mungkin nggak ada ya. Jadi langsung aja piutang gitu aja ya. Ya gitu. Nah, misalkan tadi kas apa totalnya ini adalah 1 juta misalkan ya. Berarti kalau di sini misalkan kasnya 50 juta, ini 20 juta, ini total piutangnya 30% ya, 30 juta. Nah, saya pakai accounting dulu. Indonesia. Oh, nggak ada ya? Oke, ini ya. Saya kan belakang koma. Oke, oke. Di sini 3.000.
Nah, gini ya. Nah, ini kita presentasikan. Ya, berarti ini ya nilai piutangnya adalah 30%. Ini maksimal. Ya, total 1 juta. Nah, tapi syaratnya, ya ini batas maksimalnya, tapi syaratnya biaya operasionalnya harus, ya dari ini ya, sisanya 70 juta ini. Ya kalau piutang kan nggak bisa dipakai kan ya, masih di wali murid gitu ya. Nah, yang 70 juta ini, sisanya ini harus menutupin biaya operasionalnya. Ya, contoh kita misalkan biaya operasional ya, gaji guru ya, ini simulasi aja kan. Gaji guru, biaya listrik ya. Biaya apa lagi? Biasanya di sekolah, Bapak Ibu. Ya, Pak Rusli nih, kenapa dibahas abang keuangan raca? Di pokok saya pada sistem SPP-nya. Ya, ini ada kaitan nanti ya. Bagaimana kita mau mitigasi risiko ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada piutang yang tunggakan SPP di atas 30%. Maksud saya begitu. Kalau 30% ada syaratnya. Tadi kan banyak 30% nih, bahkan 50%. Ini akan mengganggu arus kas kita. Nah, gitu ya. Makanya ini kita bahas nih, simulasinya begitu. Nah, biayanya apa lagi di sekolah? Pak Rusli mungkin. Kita simulasi satu lagi biaya misalkan. Ah, satpam ya. Biaya catering, oke, siap. Oh, wifi tadi, oh ya. Biaya catering itu aja. Biaya catering. Ya kan. Udah. Nah, ini misalkan totalnya kita kasih aja 50 juta gitu ya. Ini misalkan 3 juta misal aja, bukan contoh aja. Ya, cateringnya misalkan 5 juta. Ya, ini biaya operasional bulanan ya, per bulan. Ya, kalau bahas keuangan, pakainya laporan keuangan, Bapak Ibu ya. Karena tunggakan SPP juga akan kaitan dengan keuangan. Ya, dan saya expertnya di keuangan. Jadi, urusan saya juga, saya sebagai CEO juga harus ngerti keuangan. Itulah, saya juga jurusannya satu dan pendidikan non formal lainnya juga ambil keuangan. Ya, karena keuangan bagi saya sebagai CEO, oh, nggak usah disebut. Sebagai CEO harus ngambil keputusannya berdasarkan keuangannya. Ini kan mungkin banyak kepala sekolah, ketua yayasan ya. Kita harus mengambil keputusan dari keuangan yang based on data keuangan. Ya, ini. Nah, ternyata eh, biaya operasional kita itu 58 juta per bulan. Ya, ini per bulan. Ya, 58 juta. Berarti kalau 3 bulan berapa Bapak Ibu? Ya, kali 3 ya. Ini kali 3. Nah, 174 juta. Hmm, ini ya yang Ya, aku berarti bilang kalau sisanya 70 buat juta apa? cukup nggak? Ini baru dikasih. Ya, ya Bu. Ya, berarti kalau sisanya ini 70 juta, yang 30 juta jadi utang, cukup nggak untuk nutupin biaya kita 3 bulan ini? Ya? Nggak cukup ya, jelas nggak cukup. Ada gap. Nah, ini membahayakan keuangan perusahaan. Perusahaan lagi, sekolah ya. Membahayakan keuangan sekolah. Ya, karena minimal kalau mau aman, ya keuangan kita nggak pusing ya. Ketua yayasannya nggak pusing, kepala sekolah nggak pusing, bendaharanya apalagi ya, pusing ya. Bahkan sampai nggak mikir pengembangan, nggak mikir yang lain-lain ya. Bahkan hanya concernnya di sini, maka harus keuangan kita aman. Ya, Qadarullah tadi juga disurvei banyak yang bahkan di atas 30%. Banyak yang rata-rata 30%, bahkan ada yang 50%. Nah, yang seperti 5% mungkin nanti bisa cerita ya bahwa kalau di piutangnya 5%, insya Allah akan lebih baik.
Ya, tapi begitu pula meskipun ini 5%, tapi sisanya uangnya ya nggak bisa nutupin biaya 3 bulan yang ini, itu juga tidak aman. Ya, itu juga tidak aman. Maka harusnya idealnya sisa kas bank yang liquid bahasanya ya, yang liquid ini ya, itu harus idealnya ya bukan harus apa namanya, dianjurkan ya itu bisa menutupin biaya 3 bulan. Nah, itu baru aman. Meskipun ini 5% ya kita simulasi. Misalkan kalau ini 5% berarti misalkan ini nah, berarti biaya ininya lebih besar kan gitu ya. Misalkan kalau 5% dari 100 juta kan 5 juta ya utangnya. Gitu kan. Oh. Ya, ini sisanya berarti tambahkan ya di 25 45. Ini ya. Nah, ini kan 5% nih yang paling kecil tadi ya surveinya. Ya, ininya 95 juta. Ya tetap belum cukup sebenarnya. Karena 3 bulannya adalah 174 juta. Berarti kalau nggak ada pemasukan di bulan ke dua pun sudah habis ya. Ya 95 juta ini resiko ya. Karena di bulan kedua pun kalau ini nggak bertambah dia nombokin ya kan. Nombokin dia. Betul ya? Dia nombokin berapa? 95 kurangin 58 kan sisanya 37 ya. Nah 37 berarti masih nombokin 21. Ya kan 21 juta. Nah, tapi ada SPP data. Tapi kan SPP kita juga nggak tahu apakah bulan selanjutnya akan lancarnya berapa persen ya. Apakah bulan kedua akan lancarnya sama kayak bulan kemarin ya ataukah bulan ketiga sama lancar bulan kemarin. Nah, itu kita juga nggak tahu. Nah, maka tadi idealnya maka saya setel dulu ya. Idealnya maka maksimal piutang 30% ya. Piutang SPP-nya, tunggakannya. Kemudian tapi syaratnya sisa kas dan banknya yang liquid yang bisa dipakai untuk biaya operasionalnya minimal sisa tiga bulan biaya operasional. Yang fix cost saja, yang biaya tetap saja. Ya, biaya tetap tadi cirinya kalau perusahaan apa sekolahnya tidak beroperasional, biaya itu tetap dikeluarkan. Baik, terus apa sih akar masalahnya? Ya sebelum kita tadi ke solusi ya, tadi Masya Allah ya, Pak siapa tadi semangat sekali nih, Pak Rusli. Ya. Fokuskan sudah sistem SCB-nya ya. Nah, sebelum kita ke solusi, maka kita perlu tahu akar masalahnya. Ya, karena setiap solusi itu jika cuma tahu cabang-cabang masalahnya, itu tidak akan menyelesaikan. Sehingga dia akan mengulang, berulang, 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 berulang. Sebabnya apa? Sebabnya akar masalahnya nggak diselesaikan. Ya, karena masalah itu ada cabang masalah, ada akar masalah. Ya, toolsnya, ya ini problem solving yang manajerial. Toolsnya kalau mau pakai, cek ini akar masalah apa bukan, itu bisa pakai tools 5Y namanya. Ya, bisa pakai itu. Banyak sih toolsnya. Salah satunya yang kalau saya pakai adalah 5Y. Apa itu? Ditanya lagi. Ya, kenapa ini piutang macet? Ya, jawabannya apa? Jawaban itu ditanya lagi. Kenapa kok begitu? Macet karena banyak nunggak. Kenapa kok banyak yang nunggak? Nah, itu sampai 5 kali. Lah, itulah akar masalahnya. Maka yang saya pelajari dari permasalahan sekolah-sekolah yang kita pernah diskusi ya, sharing dan konsultasi, maka akar masalahnya adalah gagal mitigasi di fase awal. Ya, fase awal apa? Penerimaan siswa. Ya, bukan perihal nilai nominal SPP. Masalahnya bermula sejak penerimaan siswa baru PPDB. Dan menaikkan SPP karena faktor tunggal di tahun depan, karena ini bukan akar masalahnya, ya nominal bukan akar masalah, maka akan membebani wali murid yang selama ini sudah disiplin atau bahkan tidak mampu, ya sudah tidak mampu, ditambah naik, tambah nggak mampu. Ya, seharusnya ya dari awal mitigasinya itu pada saat PPDB sudah dicek apakah orang tuanya sudah mampu membayar SPP yang kita sudah tentukan tentunya. Nah, itu harusnya dimitigasi sejak awal. Ya, kalau tidak mampu, kita sudah tahu tidak mampu, ya maka kalau kita mau terima tetap terima, harus ada solusi sehingga tidak membuat tunggakan tadi. Karena tadi kalau diterima tapi nggak ada mitigasinya, maka kita menabung piutang macet. Yang menabung tunggakan SPP sebenarnya.
Ya, kalau sudah tidak mampu, ya maka harus ada skema sosial, misalkan subsidi silang. Ya, misalkan ada donasi, ya atau jiswaf ya kalau dalam Islam zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya harus sudah ada yang membiayai. Sebelum diterima harus sudah ada dipastikan nilai nominal SPP-nya itu yang beliau sudah makin tidak mampu, itu sudah disanggupin atau disanggupin sekolah untuk menggantikannya dengan sumber yang lain. Ya, termasuk tadi ya, istilahnya bisa buka bisnis gitu kan. Jadi hasil bisnis itu memang sudah di apa namanya didonasikan misalnya. Ya, intinya mencari sumber-sumber lain subsidi silang untuk bisa membayar SPP beliau. Ya, jadi sejak awal meskipun tidak digratiskan tetap diminta bayar itu sudah ada mitigasinya atau bahkan sudah memang digratiskan. Ya kalau di universitas kan sudah tahu ini yang beasiswa nih, ini nggak beasiswa. Ya dan seterusnya karena memang makanya pertanyaan agak detail ya asetnya berapa, kendaraannya apa dan seterusnya ya di kalau di kampus-kampus dia. Nah itu mungkin juga perlu dilakukan ya di sekolah-sekolah lebih detail menanyakan apakah memang ada kemampuan membayar SPP. Karena inilah akar masalahnya. Ya kalau nggak ada kemampuan ya berarti harus ada solusi jika kita terima. Ya kan itu kan risiko ya kalau diterima maka akan tentu ada risiko akan ada tunggakan SPP. Baik, tapi kalau sudah terjadi ya karena memang sudah banyak yang terjadi, tunggakannya juga banyak dia sekitar 30% ya dan ada bahkan yang 50%. Ya saya coba membuatkan matriksnya. Ya, jadi tidak semua harus dipukul rata solusinya sama. Ya, kita harus bersikap adil gitu ya. Maka ada dua kriteria. Yang pertama dia mampu, kemampuan maksud saya. Yang kedua adalah sikap. Nah, nanti kuadran-kuadran ini akan beda cara penanganannya. Ya, ini saya buatkan ya. Jadi sikap itu adalah kooperatif, kemudian ada yang menghindar. Ya, kalau ke kanan ini cenderung menghindar, kalau ke kiri berarti lebih cenderung kooperatif. Nah, kalau ke atas cenderung mampu, kalau ke bawah berarti tidak mampu. Ya, mampu itu apa? Memiliki kemampuan membayar SPP tepat waktu. Kalau tidak mampu berarti belum memiliki kemampuan untuk membayar SPP tepat waktu. Nah, kalau kooperatif berarti bersedia bekerja sama, ya terbuka dan mau mengikuti aturan atau arahan. Ya, kalau menghindar berarti menolak bekerja sama, defensif, ya, ya yang ngutang lebih lebih apa biasanya? Yang ngutang lebih jahat ini apa namanya? Biasanya itu ungkapannya ya, Bapak Ibu ya. Yang ngutang lebih apa ya? Lebih suka marah-marah daripada yang ngutangin gitu ya. Dan atau menghindari tanggung jawab. Ya, maka yang kita inginkan tentu yang atas, ya, yang mampu dan kooperatif. Mungkin nggak ya seorang yang kaya misalkan mampu tapi dia lupa bayar SPP ya, bisa saja, ya, karena dia mungkin sibuk, beliau sibuk gitu kan, ya, mimpin perusahaannya sibuk, lupa, ya kan, nggak auto debit lagi, nggak disetting auto debit gitu kan, manual atau diminta istrinya lupa gitu kan. Nah, bisa saja. Maka kita cukup melakukan reminder. Ya karena beliau mampu. Dan kalau ditagih itu nggak menghindar dia, kooperatif. Oh ya ya. Ya, bentuknya begitu ya. Dia Nah, kooperatif bagaimana cirinya gitu kan? Dia pertama langsung responsif. Nah, itu dia. Dia akan responsif ya. Langsung menjawab. Oh iya lupa saya gitu kan. Oke oke. Dan biasanya nggak lama lah ya kan. Di hari itu juga beliau transfer. Ya, di hari itu juga dia akan balas. Dan pun kalau tidak langsung responsif, ya mungkin karena jam kerja, mungkin kita juga menagihnya di jam kerja, itu pun tidak di luar satu kali 24 jam. Itu namanya kooperatif. Ya, ini cirinya ya, ini boleh dicatat. Tapi nanti di modulnya juga saya sudah berikan ya. Nanti saya selain berikan slide, saya insya Allah berikan juga modul ya. Ada tulisan yang lebih lebih banyak untuk menjelaskan slide ini. Ya dari penjelasan slide saya. Ya, kemudian jika pun tadi saya bilang tidak transfer hari itu, ya beliau mau berkomitmen ada waktu yang jelas. Itu namanya kooperatif. Ya waktu yang jelas. Oh ya, maaf nih saya lagi di luar kota nih, nggak bisa ngakses ATM atau apa. Handphone saya lagi error atau gimana ya kan.
Tapi dari waktu ya kayaknya 2 hari lagi deh, kayaknya besok ya, ya atau nanti malam nih saya masih meeting atau dan sebagainya. Intinya ada komitmen waktu yang jelas itu namanya kooperatif. Berarti apa yang pertama ya? Saya ulangi lagi, ya, pertama adalah responnya bagus. Ya, biasanya tidak lebih dari 24 jam. Ya, karena sibuk aja, karena lupa aja. Dan kemudian biasanya juga tidak lebih dari pada saat di hari itu diingatkan. Oh ya hari ini deh saya transfer ya. Di sore setelah meeting. Atau tidak pun hari itu dia ada komitmen waktu yang jelas. Ya, misalnya, oh iya, kira-kira saya mungkin pulang saya ke luar kota nggak bisa nih, saya juga nggak bisa atau gimana lah ya. Tapi ada tanggalnya. Oh ya mungkin saya sekarang misalkan tanggal berapa nih? 14 ya berarti misalkan tanggal 18 ya setelah Agustus ya tanggal 18 ya bisa. Ah, tapi ada itu namanya Pak. Nah, kemudian ada juga ciri kooperatif itu adalah apa? Dia proaktif. Ya, tapi nanti masuk di sini ya. Yang tidak mampu kooperatif. Itu seperti apa? Biasanya dia berinisiatif. Ya, kalau nggak berinisiatif itu namanya belum tentu dia kooperatif. Berproaktif. Apa? Misalkan langsung. Ya. Ini bukan lupa. Dia memang tidak mampu. Ya mungkin ada musibah atau apa ya kan. Tidak mampu itu belum tentu juga karena tidak mampu apa atau keuangannya ya ada musibah lah ya, ada kesulitan saat itu saja. Itu ada proaktif. Ya namanya juga orang punya utang, itu harusnya orang punya utang itu yang ngomong duluan ya jangan sampai ditagih lah ya kan, malu ya kan. Ya kalau punya adab gitu ya. Maka harusnya orang yang kita nilai proaktif tapi tidak mampu itu harusnya maaf. Orang yang kooperatif tapi tidak mampu itu harusnya proaktif. Ini yang dikatakan tidak mampu tapi kooperatif. Ya. Apa contohnya dia minta maaf. Ya. Bahkan sebelum jatuh tempo bisa jadi karena dia sudah tahu nih kayaknya saya nggak bisa deh bayar. Ya biasanya SPP-nya tanggal berapa ya Bapak Ibu? Tanggal 1 mungkin ya. Tanggal berapa biasanya? Bayarnya tanggal 1 ya. Ya, sita tanggal 1 segitu ya mungkin ya. Ada mungkin ada juga yang tanggal 10 Tanggal ya. 1 sampai 10. Tanggal 10 ya. Nah, oke ada kesempatan sampai tanggal 10 ya. Sama ya rata-rata gitu. Ya, maka seharusnya orang yang tidak mampu itu pada saat itu karena mungkin ada musibah atau apa tadi atau memang tidak mampu, ya keuangannya memang tidak mampu, itu proaktif sebelum tanggal 10 sudah menyampaikan. Apalagi sudah ada tundakan sebelumnya, kita maaf saya belum bisa bayar dan bulan ini saya juga kayaknya belum bisa bayar lagi. Itu sebelum lewat tanggal 10. Gitu ya. Mentok-mentok pun sehari dan mungkin dia usaha nih. Ya bismillah malu ya kan. Usaha. Nah, ternyata nggak dapat juga qadarullah. Ya, maka tanggal 11-nya harusnya sudah aktif proaktif. Yang menjelaskan kepada sekolah ya untuk minta maaf adanya penundaan pembayaran. Ya, ini yang dikatakan kooperatif ya. Ciri yang ketiga gitu ya. Nah, dan kalaupun yang kooperatif itu ciri keempat adalah jika pun nanti ya nanti kita juga akan sampaikan ada solusinya. Jika pun nanti adalah diundang ke sekolah, beliau bersedia hadir. Ya itu namanya kooperatif. Ya maka kalau yang pertama ini kuadran pertama mampu dan kooperatif ya tipe lupa lah ya pelupa ya wajar ya orang ada lupanya dan tidak mungkin dia setiap bulan seperti itu. Ya biasanya ya pas hektik banget pekerjaannya mungkin ya itu apa ya sibuk banget itu ya lupa gitu. Baik itu yang biasa istrinya bayar atau suaminya bayar, ya bapaknya bayar atau ibunya itu ya wajar lah hilaf gitu. Dan biasanya tadi ciri-ciri. Nah itu auto reminder aja. Insya Allah aman. Ya, tapi kalau yang kedua, nah ini dia yang meremehkan nih, mampu tapi menghindar. Ya apa cirinya meremehkan? Ya, cirinya juga kan, saya bikinkan cirinya supaya ya, mungkin aja ada ya di sini ya, yang wali murid seperti itu. Ya menghindar itu berarti ya ada itikat buruk meskipun mampu. Meremehkan, ya bisa saja ya, meskipun saya juga nggak ngalamin mungkin, tapi bisa saja ya. Contohnya apa? Misalkan tidak membalas, ini lawannya berarti ya. Kalau yang tadi membalas segera, bahkan kadang-kadang hanya 1 kali 24 jam, ya. Kalau ini sampai
hari pun tidak dibalas. Ya, nggak ada jawaban. Padahal tahu kita ini mampu sih orangnya. Ya mobilnya bagus ya, rumahnya bagus ya, dan seterusnya lah ya. Dia apa? Tapi dia meremehkan. Ya, dan pasti ada historikal ya, nanti kita bahas itu. Nah, maka ini dianggap tidak kooperatif ya. Kalau sudah 40 jam nggak dibalas itu sebenarnya tidak kooperatif. Berarti dia tidak kooperatif. Berarti kita tidak prioritas bagi dia. Ya, jadi meremehkan saja dia. Menganggap ini ada nanti aja lah. Ya, paling juga nggak apa-apa gitu kan. Paling saya bayar tanggal 20 juga nggak apa-apa. Ya, jagain, ya kalau pengusaha misalnya jagain omset tanggal 20 lah. Nah, itu kan tapi nggak boleh ya. Ya, ini meremehkan. Ya, ini tidak kooperatif, tapi mampu. Ya, nah itu bagaimana ya nanti kita lakukan sanksi tegas gitu ya. Nanti ada SOP-nya ya. Kita habis ini bahas tentang apa namanya langkah-langkahnya ya, SOP-nya. Nah, tapi ini matriksnya dulu ya kita jelaskan. Ya. Maka dikasihkan sanksi tegas. Ya. Konsekuensi tegas dan jelas untuk menegakkan disiplin dan efek jerah. Ya, lain kali jangan begini lagi gitu kan. Ya, jangan meremehkan lah yang kita tahu sih mampu nggak mungkin nggak bayar gitu ya. Tapi ya jangan yang telat sampai tanggal 20. Kita juga punya proyeksi arus kas namanya ya. Ini juga laporan keuangan Bapak Rusli ya. Proyeksi arus kas kalau punya, kita harusnya sudah merencanakan proyeksi arus kas. Ya, kira-kira bulan ini, ya minimal 1 bulan lah ya. Bulan ini apa sih pengeluarannya, dan kapan itu, dan kapan harus masuk uangnya kan gitu ya. Sehingga tidak ada yang terlambat. Gitu ya, itu namanya laporan proyeksi arus kas. Ya, laporan arus kas namanya. Kita ada proyeksi. Maka kalau ada yang meleset itu akan mengacaukan proyeksi arus kas. Ya, tapi biasanya ya nanti di lain hari lah ya kita bisa belajar manajemen keuangan. Nah, biasanya kalau proyeksi arus kas itu harus disetting, ada settingnya ya. Ada setting terburuk, ya worst case, terburuk, ada yang moderat, ya kita optimis tapi moderat, ada yang terburuk ini konservatif namanya, ya ada yang moderat, ada yang optimis. Ya settingnya 3 ini. Ya kalau saya di perusahaan saya setting 3 ini. Ya kalau ke konservatif terburuk seperti apa, akan kita tanggulangi seperti apa, ya supaya tidak ada yang terlambat terbayar, supaya nggak pusing gitu ya. Bagaimana caranya? Ya minimal punya 1 bulan. Ya kalau bisa punya 1 tahun bagus ya. Tapi minimal 1 bulan. Kemudian yang moderat bagaimana? Ya kalau nanti misalkan tunggakannya ya nggak 30% turun, ya diproyeksi hanya 10%. Itu bagaimana? Ya yang optimis, optimis semua bayar lunas ya. Atau hanya 5% tadi. Ya optimis 5% yang enggak. Itu bagaimana? Ya maka nggak boleh kan, akhirnya tanggal 20 harusnya kita 10 lunas semua atau diprediksi hanya 30% enggak, akhirnya nambah tunggakannya. Karena beliau meremehkan. Ya ini harus ada nanti sanksi tegasnya. Ya kemudian 3, matriksnya adalah yang kooperatif dan mampu tadi ya. Dia jujur tadi. Nah apa yang kita lakukan memang pembinaan. Ya termasuk apa namanya pelatihan pengembangan. Ya saya pernah usul ya di sebuah sekolah. Ya di sekolah anak saya itu saya bilang ya coba bapak orang tuanya yang apa banyak nunggak yang menunggak itu kita juga latih ya. Waktu itu saya kasih free aja ya karena ingin wakafkan ilmu untuk mengelola keuangan personal yang bagus ya, karena saya juga certified ya di Associate Wealth Planner Syariah ya, certified untuk mengelola keuangan yang bagus. Kalau uangnya banyak itu lebih mudah ngelolanya ya. Sekarang kalau uangnya sedikit itu ya malah harus dikelola dengan baik ya. Kalau dalam agama saya Islam ya nggak boleh tabzir, nggak boleh Islam, nggak boleh mubazir, harus dikelola dengan baik. Ya kalau banyak mah ya kan lebih mudah kelolanya, malah yang sedikit ini yang harus memang lebih berhati-hati. Ya pernah saya sampaikan seperti ya, berikanlah pelatihan ya pengembangan ya kepada orang tua. Jadi tidak hanya ya menagih-nagih saja gitu kan. Berikanlah ya pendidikan. Mungkin dengan begitu dia akan terbuka. Oh iya, begini loh cara ngatur duitnya. Ya kalau beliau dari swasta, ya mungkin diajarin bisnis bagaimana cara ngasihkan omset ya yang bagus ya. Diajarin ya bisa. Ya ini namanya kolaborasi itu ya. Kita juga ada kepentingan di situ. Ya bagaimana bisa menghasilkan uang sehingga kebutuhan beliau tercukupi. Ya namanya juga ikhtiar gitu ya. Nah juga bisa diberikan pelatihan. Ya dan tentu ya penyesuaian ya kondisi ya. Saya tuliskan penyesuaian peran ya. Kondisi maksud saya ya sesuai dengan apa yang beliau nanti sampaikan. Jadi solusinya ini berbeda dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, kemudian yang ini yang kita tidak mau kalau ini ya.
Ini kuadran keempat ini, ya tidak mampu, sudah tidak mampu menghindar pula. Nah, ini yang kita tidak mau ya. Nah, ini memang harus adanya eskalasi ya. Kalau eh, pengurus sudah tidak bisa, ya kepala sekolah, bendahara seterusnya sudah tidak bisa, maka memang harus dieskalasi yayasan ya. Bagaimana nih solusinya? Sudah tidak mampu, dia menghindar. Ada tipe-tipe orang yang lari dari masalah ya. Saking pusingnya gitu ya, sehingga menghindar. Ya, bahkan marah-marah kalau ditanya gitu ya. Ini malah jelas ya tidak kooperatif ya. Jelas itu adalah tidak kooperatif. Ya, maka contohnya tidak kooperatif ya. Mohon maaf Bapak, macet suaranya. Ininya gangguan. Masih mute mic-nya Pak. Halo cek cek, udah sampai mana? Sudah. Keluar sendiri Tadi saya, terlempar contohnya ya. tidak contohnya tidak kooperatif tadi macet. Yang nomor berapa? Dua. Contoh Yang yang tidak kooperatif nomor 4 kayaknya. blokir itu, ngeblok ya. Yang sudah saya ngomong di reject telepon itu sudah Yang nomor 4 tadi terdengar. Pak. Nomor 4. Yang nomor empat ada Ya. reject kalau telepon. Sudah sampai situ, Pak Ya. Zahid? Ya, Nomor 4 jadi Pak. kita di reject. Ya, ya nomor empat. Nomor empat kan tidak mampu, tidak kooperatif ya, menghindar. Ya. Ya, cirinya ada tadi ya, kalau kita telepon, misalkan bendahara telepon gitu ya, dia reject. Ya, kalau rejectnya karena lagi meeting, terus dia ngomong, ya seperti saya misalkan mau reject ya, karena saya lagi meeting itu, saya langsung WA gitu kan. Oh, maaf saya tidak bisa angkat telepon karena saya lagi meeting. Nanti kalau saya selesai meeting, saya akan telepon kembali. Kan gitu ya. Tapi ini enggak, dia memang reject karena memang untuk menghindar gitu ya. Maka, ya itu berarti tidak kooperatif gitu kan. Menghindar dia lari dari masalah. Ya, kemudian bahkan kita di blok. Ya, bahkan mungkin di hidden status WA-nya ya, ada seterusnya. Yaitu juga adalah hal-hal yang tidak kooperatif. Ya, terus tadi defensif ya, playing victim. Ya, halo. 98. Belum telepon udah di reject. Bu Erna. Belum telepon udah di reject Pak Said. Ya, ya. Kemudian defensif ada itu. Ya, membalas sih tapi marah-marah dia tadi bilang kan yang keras 98. malah yang punya utang daripada yang ngasih utang gitu ya. Ya, misalkan lu sekolah kok nagih sih ya. Kan ini sekolah, kan yayasan. Apalagi sekolah Islam Bulia, kata. Islam gini sih gitu. Ya, Bulia gimana? Bulia pergi nggak? enggak. Di rumah. Mohon Bukan berkenan tadi pergi mungkin tetap di mute ya. jajan atau apa. Oh, enggak. Emang Mohon maaf Bulia kayak semuanya. Aira, jajan. Emang Bulia apa? Emang Bulia Aira suka jajan. Soalnya saya nanti nggak dengar Bukan nih. jajan, saya jajan makan Halo? bakso apa-apa. Oh, enggak. Di rumah makan nasi. Bantuin Pak Zaid. Atau Oke. Bulia Bu bisa Melia nih yang suaranya. Ya, baik. Baik, maaf Bu Melia, suaranya masuk itu. Ya, jadi play victim dia, beliaunya ya. Jadi ya apalagi sekolah Islam kadang ya, oh kok Islam kok begini ya, nagih-nagih, ya sering nagih lagi, ya kan, dan seterusnya gitu ya, menggunakan ya play victim lah intinya. Ya itu juga sebenarnya tidak kooperatif. Ya ada lagi bahasanya kayak apa ya kalau ditagih utang itu, nyalakan keadaan. Oh ini kamu ini lagi sulit apa emang kamu nggak tahu gitu. Ya aneh juga sebenarnya. Play victim lah intinya ya. Ini kalau lagi sulit kamu emang nggak tahu ya gini-gini gitu ya. Intinya marah-marah tidak kooperatif. Ya kemudian juga misal pun beliau memberikan tanggal ya,
Macet lagi, Pak. Tidak. Ya, halo. Macet lagi sebentar tadi. Oh ya, ya, sering warna prestasi ya. Meskipun dia berikan tanggal karena risi mungkin ditagih, ya risi karena sering ditagih risi, dia berikan tanggal tapi janjinya selalu tidak ditepati. Ya, dan ini berulang. Ya, oh nanti tanggal 10 ditanya nggak bayar juga. Tanggal berapa Pak? Ini sudah tanggal 10 ya, ini sudah tanggal 11 ya kan. Oh nanti tanggal 15 nggak bayar juga. Sampai lewat 2 bulan, 3 bulan, ya sampai numpuk gitu ya. Ya itu juga apa namanya tidak kooperatif ya. Konfrontasinya berulang. Kalau cuma sekali ini saya lagi kesusahan nih. Nah tiba-tiba ada musibah segala macem. Ya oke ditunggu kapan Pak? Ya bulan depan ya saya double langsung. Misalkan ya. Oh ternyata ya tanggal berapa Pak bulan depannya? Ya seperti biasa lah, mungkin tanggal 1 sampai 10 ya tanggal 10 maksimal lah ya. Nah, itu. Nah, tapi ternyata dia mati janji, ya nggak apa-apa. Berarti ini tetap dianggap kooperatif ya, karena sudah ada solusi dan dia menjanjikan. Itu ya. Baik, saya lanjut. Nah, maka memang tadi eh, kita harus lebih mendalam ya dalam mengasesmen bahasanya, mengukur ya dari apakah ini tidak mampu, apakah benar-benar tidak kooperatif ya selain yang tadi ciri-ciri yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya. Ada langkah-langkah misalnya. Yang pertama tadi ya melihat responnya saya sudah sedikit ceritakan langkah pertama tuh. Ya kalau kita WA responnya seperti apa? Oh cepat balasnya. Oh 2 hari ya ini sudah dianggap tidak kooperatif. Oh malah di reject. Oh malah marah-marah. Ya itu nomor satu, angka satu. Ya maksimal H+3. Ya jadi mungkin mulai dari H+1, H+2, H+3 ditanyakan. Ya itu akan kita tahu bahwa ini oh ternyata orang ini kooperatif apa tidak. Ya jadi kita harus berdasarkan data. Kemudian kedua, memang validasi finansial. Apakah kita bisa tahu ini mampu atau tidak mampu? Ya, kalau memang tidak mampu, kita cek data historis, riwayat bayarnya. Ya, ya. Jadi harus ada historicalnya. Riwayat bayarnya seperti apa? Apakah sering nunggak setiap 2 bulan sekali? Apakah musibahnya setiap 2 bulan sekali, gitu kan? Ya, nggak mungkin juga. Jadi bisa jadi tidak mampu, gitu kan? Ya, kalau setiap 2 bulan itu dikumpulkan. Oh, saya 2 bulan deh, 2 bulan. 2 bulan terus berarti bisa jadi tidak mampu. Ya, ataupun jika bilangnya saya memang tidak mampu, ya maka harus wajib melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu atau surat pendukung lainnya ya buat kita sebagai validasi kita. Ini masuk kuadran mana gitu ya. 1, 2, atau 3, atau 4. Ya kalau yang 3, 4 jelas tidak mampu. Ya kalau kuadran 1, 2 yang mampu gitu ya. Nah dan langkah 3 memang harus ya kalau sudah yang tadi ya yang kuadran 3 terutama ya yang tidak mampu tapi kooperatif ini tadi saya bilang ya kita sesuaikan solusinya dengan cara mengundang beliau ke sekolah ya kalau yang mampu-mampu ini ya insya Allah handlingnya agak mudah lah ya ya mungkin sampai di uji ketikanya aja kita insya Allah kasih sanksi tegas ya Pak lain kali ya kan nanti saya juga kasih bagaimana sanksinya itu yang bisa kita terapkan. Nah maka kalau yang tidak mampu dan kooperatif kita undang ya ke sekolah ini pasti dia mau datang dan kita coba restrukturisasi. Ya, kita restrukturisasi. Ya, nanti saya kasih tahu bagaimana restrukturisasinya, model-modelnya gitu ya. Supaya kita ada solusi dia tidak nunggak lagi. Ya, ataupun kita dalam rangka memberikan sanksi. Ya, berarti ini untuk mana? Untuk yang mampu meremehkan ya, dan tidak mampu tidak kooperatif atau menghindar. Ya, ya semuanya mampu tidak kooperatif lah intinya. Ya. Mampu tidak kooperatif dan tidak mampu tidak kooperatif. Jadi bisa kita terapkan juga sanksi. Nanti saya juga eh, sedikit contohkan ya sanksi-sanksinya. Ya, contohnya ya modelnya sanksinya. Yang bisa kita terapkan ya, kalau restrukturisasi berarti restruktur namanya, berarti itu bisa kita lakukan cicilan. Ya, ini mungkin juga ada yang sudah melaksanakan ya. Misalkan dia nunggak nunggak sebulan itu nunggak SPP-nya misalkan 500.000 anggap aja biar mudah ya. Ya udah Bu, ini bisa nggak dicicil 5 kali? Ya 100.000 per bulan berarti setiap bulan nanti ada tambahan ya di bulan kedua kalau SPP 500.000 berarti jadi 600.000 ya sampai nanti bulan kelima lunas ya gitu ya atau kemampuannya berapa deh ya
Atau yang selanjutnya, ya juga bisa ditunda penagihannya sama sekali. Atau ditunda SPP-nya sama sekali tanpa ditagih. Ya, misalkan ada musibah yang menyampaikan, yang makanya tergantung kondisi ya. Misalkan ini simulasi aja. Baru dipecat gitu. Ya. Di PHK tapi pesangonnya dikit. Ya, dan ini hanya cuk hidupnya. Ya udah, kita tunda misalkan 2 bulan, 3 bulan tidak harus SPP. Nanti tunggu dapat pekerjaan lagi. Nanti 3 bulan ini kita bayarkan dalam satu waktu. Ya, atau 2 bulan, 3 bulan tadi. Ya, itu namanya penundaan pembayaran. Grace period namanya. Ya, kalau dalam manajemen keuangan ya. Tapi alhamdulillah perusahaan saya nggak melayani piutang ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ada grace period yang kita berikan. Ya, yang tidak sama sekali tidak karena sudah komitmen, ya ada hitam di atas putih, kita akan menunda SPP-nya sampai 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Ya, jadi dia juga tenang, ya karena dia apa? Tidak mampu, lagi tidak mampu nih ya, tidak harus miskin gitu ya. Tapi memang tidak mampu, ada musibah misalkan tadi dipecat, tiba-tiba dan seterusnya. Ya, ataupun bahkan kita bisa mengambil langkah restrukturisasi tadi adalah menurunkan tarif sementara, downgrade. Ya, tentunya dengan mitigasi ada donasi yang menutupinya. Ya, nggak harus dibebaskan langsung. Nggak harus dibebaskan langsung. Ya, downgrade aja misalkan. Dan tidak harus lamanya gitu ya. Bisa jadi kita batasin gitu. Ya, batasin misalkan hanya downgrade-nya 3 bulan. Ya udah dah, 3 bulan ini dari 500.000 kita potong 50% ya Bu. 250 supaya nanti Ibu lancar kembali. Bisa juga kan. Tapi 250-nya bukan kita nggak cari apa namanya mitigasi risikonya, tapi kita udah tahu mana alokasi yang kita mau tutupin, yang bisa nyari donasi, bisa memang sudah punya bisnis yang bisa nutupin, nah dan seterusnya. Ya, atau 1 semester. Ya, 1 semester. Ya, ada waktunya tapi tidak downgrade seterusnya ya, tapi disampaikan. Dan itu sekali lagi hitam di atas putih. Ya, atau bahkan memang ya karena dia kooperatif dan tidak mampu dan memang bisa jadi ya seorang itu bangkrut misalkan ya, usaha misalkan ya. Bangkrut gitu ya. Ya bisa saja langsung di bail out. Maksudnya dibebaskan dari SPP dan kita ganti dengan donasi. Bisa juga. Ya, itu solusi restrukturisasi. Ya. Nah, kemudian kalau sanksi tegas seperti apa? Ya, ada level-levelnya. Kalau nanti detailnya nanti ada di modulnya. Ya, ada sanksi level 1, ya teguran ringan, ya teguran sedang, ya SP1, SP2, dan teguran keras. Ya, dan sampai level 4. Yang nanti prinsipnya adalah memang tidak boleh mengganggu fasilitas atau hak anak dalam belajar. Ya, itu yang paling penting ya. Dan mungkin Bapak Ibu lebih ahli daripada saya bagaimana anak-anak ini tidak terganggu dalam haknya dalam belajar. Yang kita sanksikan orang tuanya, ya bukan anaknya. Nah, sehingga level-level ini tadi ya adalah untuk orang tuanya. Ya, tapi saya contohkan sedikit aja. Misalkan level 1, nanti bisa dibaca di modul saya. Orang tua diblokir dari aplikasi sekolah misalkan. Ya, tadi kan sudah ada yang pakai aplikasi juga ya. Ya, sehingga dia tidak mengetahui informasi dari anaknya. Kapan jadwal ujiannya, ya dia bingung sendiri lah ya. Dan merasa malu gitu kan. Ya ada rasa malu lah yang harus keluar itu ya. Egonya kita sentuh lah kan, ya kan. Atau fasilitas pendukung lainnya yang untuk penghubung komunikasi dengan sekolah dengan orang tua, kita blokir. Ya itu terkurangin lah, level 1 lah. Ya. Nah, kalau level 2, misalkan ya memang fasilitas tambahannya dicabut sementara. Misalkan tadi ada catering ya contoh. Ya cateringnya kita tidak berikan. Atau tidak boleh ikut studi tour. Ya. Meskipun mau bayar, ya bayar dulu utangnya. Ya ini kayak kadang ada agak aneh gitu ya. Saya lihat ada sebuah perusahaan sekolah yang programnya studi tour yang ada tunggakan SPP-nya. Ini gimana? Ya, mendulukan studi tournya gimana sih? Ya harusnya kan kasihan ya, sudah misalkan studi tournya biaya ini 500.000 misalkan saja. Ya dia punya tunggakan SPP 1 juta. Lah, kenapa harus ikut studi tour? Ya bayarkan dulu hutangnya. Ya apalagi ada program yang mengadakan program sedekah gitu ya, sedekah Jumat misalkan. Dia bilang, memang nggak ada yang nunggak di SPP. Ya banyak, kenapa harus gitu? Ya kan ada yang kita tahu ya, dia memang tidak mampu miskin. Ada yang janda yang miskin, nggak, yang pekerjaannya nggak pasti. Sampai menjadi buruh, apa namanya, pembantu rumah tangga. Masa mampu dia? Kalau digilir itu. Kalau sedekah mah, sunnah gitu kan. Nggak harus wajib. Mending bayar utang dulu deh. Itu wajib bayar utang gitu kan. Nah, itu ya boleh kita
blokir ya, maksudnya diambil fasilitas itunya, bukan fasilitas belajarnya ya, tapi fasilitas yang tentang yang keinginan gitu ya, seperti ekstrakurikuler, studi itu dan semuanya. Ya utang dulu ya, itu teguran sedang. Ya kalau teguran keras memang bagaimana misalkan menahan rapor yang nggak diberikan. Ya tetap ikut ujian boleh, tetap naik kelas boleh, tapi data rapornya tidak diberikan. Gitu. Nah ini ya mungkin nanti cek ya apakah boleh dalam undang-undang. Ya Kak. Menahan rapornya gitu ya. Ya karena dia tidak bisa bayar. Ya kan itu kurang keras ya. Kemudian misalkan kalau yang parah ya memang harus ya dikembalikan pada orang tua gitu ya. Jadi itu memang mungkin tidak mampu di sini. Jadi sekolah itu kan tidak wajib ya Bapak Ibu. Yang wajib itu kalau saya sampaikan itu kepada anak-anak saya juga adalah belajar itu wajib. Kalau sekolah itu tidak wajib karena belajar itu bisa di mana saja. Ya maka jangan memaksakan diri kalau tidak mampu di sekolah ini. Ya jangan apa? Dulu kan gengsi gitu ya, sampai ngutang-ngutang gitu ya. Sampai nunggak-nunggak ya. Maka apa? Bisa mendolimi pihak sekolah. Yang mending cari sekolah yang gratis, kan di sekolah negeri ya. Atau sekolah yang dia mampu membayarnya gitu kan. Sehingga tidak mengganggu apa? Operasional dari sekolah. Itu ya. Baik. Nah, faktanya memang ya kita perlu tadi makanya di depan Pak Jahid menanyakan apakah sudah memakai apa gitu ya A-nya yang manual, Excel segala macam. Ya, dan ini sudah sebenarnya kita bahas kalau di dunia bisnis itu sejak 2009. Ya, sejak 2009 itu sudah digitalisasi sudah. Ya, sudah mulai muncul website. Website sudah lama ya, website yang lebih mudah bikinnya waktu itu 2010 ya. Usaha saya sudah mulai bikin website yang nggak sulit waktu itu ya, bukan saya bikin ya. Tim saya bikin, oh ada yang mudah Pak bikinnya, nggak pakai lagi kode, nggak usah nyewa programmer gitu ya. Kita bisa Pak, oh ya silakan bikin website. Ya. Dan 2019 sudah mulai kita bahas society 5.0 gitu ya. Bagaimana yang sekarang 2019 itu saya pernah diundang menjadi pembicara di ya, suatu webinar nasional itu tentang society 5.0 berkaitan dengan kompetensi ya. Berkaitan dengan kompetensi. Apa itu 5.0 yang menggunakan eh, contoh sekarang AI gitu. Nah, apakah kompetensi itu tergantikan? Itu 2019 sudah kita bahas. Ya. Berarti Society 5.0 itu lebih dari digitalisasi sebenarnya. Ya. Indonesia ini kadang penyerapan digitalisasinya itu atau teknologinya agak terlambat memang. Ya, dan seharusnya digitalisasi ini sudah 2010. Nah, begitu pula di perusahaan bisnis itu klien-klien kami itu kalau mau transformasi manajemennya harus kita salah satu yang kita sarankan adalah digitalisasi. Ya, meskipun digitalisasi itu nggak pakai perusahaan kita karena perusahaan kita bukan perusahaan software development ya atau perusahaan yang jual software. Ya, digitalisasi penting ini ya, karena untuk mempercepat keambilan keputusan dan seterusnya. Ya, maka ada penelitian-penelitian di sini ya. Yang pertama dampak sistem manual. Bagaimana sih dampaknya? Ya, maka 88% ya bahkan sampai 94%. Ya, jika kita mengelola keuangan kita dengan manual, maka mengandung error. Ya, jadi yang nggak errornya cuma berapa nih? 12% dan 6%. Ya, apalagi ada kejadian di klien kami ya, pakai Excel, kehapus data. Waduh, ya manajer keuangannya pusing ya. Ya, tapi manajernya baru memang. Ya, kami yang memasukkan ya, karena kita lagi mentransformasi manajemen. Ya itu, dan sering ternyata dulu sering kapus, jadinya bingung lagi. Ya, nggak ada datanya hilang ya. Jadi bikin ya datanya ada yang fisik-fisiknya itu ya, dimasukin lagi dapat juga ya. Nah, dan 1,8% tingkat sumber error per transaksi. Maka apa jika ada 1.000 siswa berarti 18-nya bisa tragedi salah tagih atau lupa ini sudah bayar apa belum? Ya kalau 1.000, kalau 100 ya berarti sekitar 2 orang gitu. Ya 1 sampai 2 orang kita lupa ini sudah bayar belum gitu. Ya salah tulis utangnya berapa? Ya diutang pada kita berapa? Itu akan terjadi ini penelitian ya. 1,8% ada. Kalau manual begini akan ada errornya. Ya anggaplah 2% lah. Jadi kalau 100 2 orangnya yang kita lupa atau bahkan salah tagih, bahkan kejadian salah tagih atau jumlahnya salah utangnya. Loh, utang saya 1 juta, kenapa jadi ngomongnya 2 juta gitu kan? Akhirnya nggak enakan. Akhirnya mana yang benar nggak tahu juga. Ya, gitu kan? Repot juga kita. Nah, tapi kalau
dampak bagus ya sistem digital ini juga ada penelitiannya ya. Itu memang insya Allah ya 0% zero error. Ya kita error itu 0%. Ya tinggal memang inputernya ya, data entry-nya. Ya tapi insya Allah lebih lebih mudah atau lebih sedikit errornya. Ya. Kemudian kita ada penghematan waktu ya dari sisi administratif. Sehingga makanya AI itu sebenarnya bukan pengganti manusia lebih tepatnya. Tapi bagaimana manusia ini bisa ya seperti saya tadi bilang Society 5.0 dan 2011 kita udah bahas. Jadi bagaimana manusia ini outputnya lebih besar. Ya, kalau dulu bikin laporan keuangan ya dengan manual itu bisa makan 1 minggu, 1 pekan, ya laporan keuangan ya ada neraca, arus kas, kemudian laba rugi, gitu ya. Di sekolah juga harus punya harusnya ya, nah, untuk analisis gitu ya. Itu 7 pekan, 7 hari 1 pekan. Nah dengan AI dengan software ya mungkin sehari jadi tinggal klik ya langsung keluar ya. Itu menghemat tenaga kan? Sisanya bagaimana ya? Hanya 1 jam yang bikinnya ternyata dengan adjustment lah ya, adjustment dengan penyesuaian. Ya sisanya berarti produktif yang lain. Ya bahkan mungkin kalau kita masih kecil timnya bisa pekerjaan itu matrix. Ya matrix itu berarti dia mengerjakan hal yang tetap dituang di dalam job desk-nya tapi bukan yang keahliannya. Ya misalkan kalau dia keahlian accounting ya bantu-bantu sedikit pemasaran lah ya misalkan. Ya tapi 20% adalah tugas tambahan yang sudah memang diakatkan. Ya di job desk itu juga bisa. Sehingga outputnya besar. Ya bukan untuk menggantikan manusia AI ini. Ya apalagi hanya digitalisasi ya. Tapi untuk membuat tim kita lebih produktif. Ada penghematan 80% bahkan. Ya tadi kalau 7 pekan jadi hanya 2 jam itu kan lebih dari 80% bahkan. Ya. Maksud saya 7 hari ya 1 pekan. Nah itu supaya apa? Bisa juga fokus pada pelayanan murid. Ya apa-apalah yang bisa kita kerjakan yang lebih produktif. Gitu ya. Maka ada urgensi ya untuk digitalisasi. Ya kita dorong ya. Semua organisasi di Indonesia bahkan ya. Mau itu sekolah, mau itu perusahaan ya selalu. Ya sama yang kita sampaikan. Dan ini bukan karena acara sekolah.com gitu ya. Karena saya objektif saja. Ya ini penting gitu ya. Karena ini konteksnya memang seperti itu ya. Bahwa kita harus membuat sistem yang dibantu dengan software. Tinggal tadi yang seperti lupa itu auto reminder. Kita kan lebih nyaman. Nggak langsung berhubungan dengan orangnya langsung. Supaya kita menghilangkan perasaan yang tidak enak. Ya, atau sungkan kan gitu ya. Jadi kita bisa apa namanya mengingatkan dengan sistem sudah. Ya, sistem yang bekerja, software yang bekerja. Ya, sistem itu tidak hanya software. Sistem itu ya termasuk SOP-nya di dalamnya itu. Ya, software dibantu software lebih tepatnya. Ya, sehingga kita harus apa namanya? eh, rasa tidak enak ya namanya kalau manusia berhubungan ini aduh orangnya mampu sih nanti disangkanya orang remehin misalkan gitu. Ya, itu nggak ada ya. Nggak ada lagi karena itu yang otomatis. Ya, otomatis ya disampaikan ini kita tagihannya otomatis nanti misalkan invoice atau apa namanya. Kalau di perusahaan itu invoice, kalau di sekolah apa ya namanya Pak Jahit? Invoice apa? Surat lunas ya, ya surat SPP lunas gitu ya. Itu dikirim. Itu kan tampak lebih profesional. Bayar langsung otomatis juga. Nggak bayar sehari langsung diingatkan. Ya, dikirimkan tagihannya. Secara otomatis. Ya, setelah bayar juga dikirimkan surat lunasnya. Ya, maka nanti juga ada bisa ada dashboardnya ya. Nah, yang kedua adalah rekonsiliasi real time. Bayar langsung tercatat. Ya, apalagi sudah pakai AI. Dan zero human error. Yang mencegah tadi lupa berapa jumlahnya, salah tagih, apa ini utangnya sudah lunas apa belum dan seterusnya. Ya kemudian ada dashboardnya tadi. Ya, supaya nanti kita cerita gitu ya, malu ngomongnya. Tapi karena kita lihat historical bayarnya, oh, enggak kok nggak pernah nunggak, ini kok sekarang ya baru nunggak gitu kan. Ya apalagi yang siswanya udah banyak gitu. Ya maka itu perlu kita lihat riwayat bayarnya secara objektif ya untuk tadi bantuan dalam asesmen. Nah gitu ya. Baik, karena waktunya terbatas, ini sudah 8.45 ya. Tadi kan sekitar 8.45. Ya, maka menagih ini adalah untuk menjaga amanah. Ya, bagaimana ya operasional sekolah juga selamat, ya, kemudian juga
sebenarnya kita menyelamatkan wali murid dari utang. Ya, jangan sampai wali murid itu terbawa di utang, 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 utang sampai bahkan mengganggu hidupnya dia. Ya, akar masalahnya di beliaunya itu adalah tunggakan di sekolah sehingga mengganggu kebutuhan pokoknya dia. Ya, sehingga akhirnya nambah hutang di luar yang untuk mencukupi kebutuhan pokok dan seterusnya ya. Muter ini kayak lingkaran apa namanya? Yang berulang-ulang gitu ya. Ya, itu kan kasihan. Ya, begitu pula akan menyelamatkan para sekolah sehingga fasilitas yang harus diberikan kepada yang tidak nunggak, ya kepada yang disiplin bayar, itu kita adil. Ya, maka kita dorong ya, berhenti pakai perasaan, kita pakai SOP dan dibantu dengan software. Ya, kita coba alihkan yang manual-manual yang tadi yang sudah pakai dispensasi. Tinggal tambahkan SOP-nya ya, yang tadi saya sampaikan ya, mungkin silahkan dimodifikasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau yang belum kita pakai SOP-nya plus ditambah bantuan software. Itu kira-kira Bapak Ibu Pak Jahid. Ya, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Pak Jahid sebagai moderator. Baik, terima kasih jazakumullah Pak Ido Wiba atas materi yang luar biasa. Eh, Banyak yang bisa kita bawa pulang insya Allah ya. Kalau boleh saya simpulkan atau bukan simpulkan ya, saya mau mengambil beberapa poin yang penting tadi. Ketika kita menerima siswa, pertama tentu kita harus mitigasi sejak awal kemampuan orang tua membayar ya, yang pertama, supaya tidak menjadi awal dari masalah. Dan yang kedua, jika terjadi itu masalah, maka kita harusnya bina orang tua, bukan hanya menagihnya saja. Kemudian yang ketiga, menagih adalah menjaga amanah. Mungkin itu poin penting yang saya ambil. Baik, tidak apa ini telah banyak eh, peserta yang penasaran ya untuk langsung praktek gitu. Masya Allah. Bagaimana kita Baik. memanfaatkan sebagaimana Pak Ido sampaikan tadi teknologi hari ini untuk mempermudah kita tidak apa untuk menghindari rasa tidak enak dan lain sebagainya. Intinya mempermudah kita melakukan penagihan terhadap orang tua. Maka di sesi ini kita akan lakukan kepada tim sekolah. Saya persilahkan untuk presentasi bagaimana pemanfaatan teknologi untuk penagihan sekolah ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Zahid atas kesempatannya. Terima kasih juga Mas Ido sudah menyampaikan materi. Izinkan saya menunjukkan bagaimana sekolah payment app ini membantu sekolah dalam mengelola pembayaran siswa jadi lebih terstruktur. Ya, layar saya apakah sudah terlihat? Di saya sudah. Belum Sudah, sudah terlihat tapi belum ada kontennya. Saya sudah teriak. sudah ya. Oke. Nah, kita mulai dari namanya sekolah payment app. Loading, sebentar. Nah, kita mulai dari data siswa dulu, kemudian dibuat tagihan bagaimana sekolah memonitor pembayaran serta tunggakan, sehingga nanti data tersebut tersaji digunakan sebagai laporan. Ini berikut adalah dashboard utama dari sekolah payment app. Di sini ada helikopter view ya. Kebutuhannya mungkin untuk kepala sekolah, di mana di sini kita bisa memantau tagihan dari yang sudah lunas, dibayar sebagian atau sisa yang belum dibayar sama sekali. Dan di sini juga dibagi bisa berdasarkan nominal tagihannya ataupun jumlah tagihan secara garis besar seperti ini. Dan ini akan sangat memudahkan kepala sekolah tentunya untuk nanti memutuskan
keputusan strategis yang berkaitan dengan anggaran. Nggak perlu lagi nunggu laporan bendahara 2-3 hari kerja baru bisa memutuskan keputusan strategis. Yang dari pertama ya, dari data siswa juga nih, ini data siswa, kalau misalkan siswanya banyak, nggak perlu khawatir bagaimana sistem ini mengelola datanya, karena bisa diimport langsung dari Excel, dan kita sudah sediakan template-nya seperti apa, bisa langsung diunduh, nanti sekolah bisa mengisi data-data siswa itu berdasarkan template ini yang nanti langsung diimport ke dalam sistem. Di sini sekolah dapat mengelola data siswa yang nanti akan jadi dasar pengelolaan tagihan. Kemudian untuk selanjutnya ini ada menu tagihan. Di menu tagihan ini eh, salah satu aktivitas bendahara buat berkegiatan di sini ya. Misalnya mau saya buatkan tagihan bulan Agustus untuk siswa kelas 1 misalnya. Secara simulasi seperti ini. Nah, kita buat pilih tahun ajaran. Di sini kita bisa menentukan nih jenis tagihannya apa, periode bayarnya, serta nominalnya. Saya contohkan untuk kelas tertentu, saya ambil kelas 2B misalnya, dan yang mau ditagihnya tarif apa bisa dipilih dari sini. Apa SPP tadi kelas 2B, sudah dibuat tarifnya 350.000. Kalaupun memang ada siswa tertentu yang diskon, bisa dimasukkan juga diskonnya berapa. Nanti mungkin di sesi berikutnya akan saya contohkan untuk siswa tertentu ini ya yang dapat diskon. Periode Agustus, kemudian tanggal jatuh tempo, biasanya di tanggal, anggaplah tanggal 15 besok, dan buat tagihan. Bentar, ini udah pernah dibuat, saya contohkan yang kelas. Oh, mohon maaf, ini ya. Saya contohkan periodenya, jangan Agustus, sudah pernah saya buat soalnya. November. November, kelas 2B. Kemudian SPP 2B. Tagihan SPP bulan Agustus sudah ada untuk ubah periode dan jenis pembayarannya. Ubah periode. Desember coba ya. Contoh, apakah sudah bisa? Nah, ya sudah. Saya ganti periodenya. Hmm, di sini tersaji langsung tagihan yang sudah tersistem dengan seluruh siswa yang tersetting untuk kelas 2B, SPP bulan apa, kemudian total tagihannya berapa. Nah, pertanyaannya kan bagaimana tagihan sistem ini akan terkirim ke orang tua. Tagihan ini akan terkirim ke orang tua melalui WhatsApp atau email yang nanti tentunya harus dilengkapi data WhatsApp dan emailnya yang tadi di data siswa sebelumnya. Berikut saya simulasikan bagaimana pesan WhatsApp-nya sampai orang tua itu bisa memilih channel pembayarannya. Izin saya share contoh pesannya di chat Zoom ya.
Mohon maaf. Ini Bapak Ibu boleh lihat contoh chat tagihan yang dikirim sistem. Di sini ada link otomatis yang akan lari atau jump ke invoice digitalnya. Beri seperti ini contohnya. Hmm. Nah, invoice tagihannya itu seperti ini. Ada detail siswanya, kemudian tagihannya berapa, dan periode apa yang dibayar gitu secara detail. Kemudian orang tua bisa pilih metode bayarnya, pembayaran online yang menggunakan e-payment, virtual akun, QRIS, dan e-wallet. Bisa pilih bayar online. Dan yang paling memungkinkan adalah Bank BCA ya, untuk yang saya simulasikan karena ini harus menggunakan user asli. Saya pilih Bank BCA, kemudian bisa kirimkan bukti transfernya melalui button ini dan kirim bukti transfer. Nah, saat ini sudah masuk ke sistem bukti transfer dari siswa bernama Muhammad Wibowo ini. Tugas bendahara selanjutnya adalah mengkonfirmasi invoice tersebut dari aplikasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat detail apakah bukti transfer yang dikirimkan betul ke rekening sekolah dan nominal transaksinya sesuai. Kalau sudah pas, bisa langsung verifikasi, klik verifikasi seperti ini. Dan pembayaran pun tercatat lunas. Ketika di-refresh di page orang tua ini, orang tua nggak perlu konfirmasi udah tercatat atau belum, tinggal refresh page saja, statusnya berubah menjadi lunas seperti ini. Kemudian untuk tagihan yang berkala gitu, baik bulanan ataupun tahunan, bisa dibuat tagihan yang namanya tagihan berulang. Nah, tagihan berulang ini juga bisa menentukan tarifnya apa, jenis tagihannya seperti apa, nominal atau jadwalnya juga bisa ditentukan di sini. Saya contohkan untuk semua siswa aktif. Jenis pembayarannya ini SPP kelas 6, intervalnya 1 bulan, setiap 1 bulan sekali menagih gitu ya. Tanggalnya bisa sesuaikan, mau tanggal mulai tagihnya 1 dan tanggal selesai yang tadi tanggal 10 boleh, atau dikosongkan pun tidak masalah. Nah, ini sudah setup awal untuk tagihan otomatis yang akan dijadwalkan 1 bulan sekali ke siswa atau orang tuanya. Masih belum ini ada di menu tagihan berulang ya. Ini belum teraktivasi tagihannya. Kita harus generate tagihan dulu, baru ya ini karena tagihannya udah sempat dibuat jadi tidak bisa di-generate lagi ya. Saya contohkan tagihan yang untuk siswa-siswa tertentu yang dapat diskon. Misalnya ada siswa tertentu yang dapat diskon beasiswa atas nama Fajar yang harusnya pembayarannya SPP kelas 5 dapat diskon sebesar 100.000. Bisa Desember. Fajar Halim, langsung di menu tagihan ini ada tagihan untuk Fajar Halim yang sudah langsung terdiskon seperti itu. Karena kita menerima berbagai channel pembayaran yang dimana memudahkan orang tua ya untuk
bayar kapan saja dan di mana saja. Masuknya kalau Dahara atau TU sekolah melalui aplikasi seperti ini. Metode pembayarannya tunai, lalu bisa simpan. Otomatis tercatat di sini dan siapa yang mencatatnya kalau memang ada beberapa admin yang pegang akunnya bisa tertrack nih siapa aja yang memverifikasi setiap transaksi di aplikasi. Dari yang tadi dijelaskan, semua pembayaran yang terjadi direkap di menu rekap pembayaran. Dan ada catatan waktunya, tanggal berapa, invoice-nya yang mana yang terkonfirmasi sampai detail jumlah dan pengkonfirmasinya siapa. Data ini pun bisa diekspor nih. Kebutuhannya biasanya untuk laporan bulanan diekspor dalam bentuk Excel sehingga detail-detail dari tanggal transaksi, invoice, nama siswa semua ada di sini sampai metode bayarnya pun ada. Kurang lebih seperti ini hasil ekspornya. Ini buat tagihan tentunya kita isikan tarif sekolahnya dulu ya. Tarif sekolah ini tinggal ditambahkan, jumlahnya nggak terbatas, berapapun tarifnya bisa dimasukkan gitu. Maksudnya dari berapa variabel ini nggak terbatas di sini mau lain. Kemudian pembayarannya mau dipilih, misalnya transfer bank, tinggal klik simpan, tercatat dan ada sisanya 200.000. Atas nama Raffi Firmansyah ini statusnya bukan lunas tapi dibayar sebagian seperti ini. Ketika misalkan Raffi ini pembayaran yang kedua lagi dengan nominal pelunasannya 200.000 dibayar QRIS misalnya, simpan, baru tercatat lunas. Seperti itu kira-kira. Ada lagi juga mengenai fitur e-payment. Jadi fitur e-payment ini adalah fitur yang menampung uang pembayaran online yang melalui channel QRIS, virtual akun, dan e-wallet akan ditampung di fitur e-payment. Masa pencairannya tidak ada batas waktu, kapan sekolah mau cairin tinggal withdraw langsung hari itu juga, detik itu juga, seperti itu. Banyak keuntungannya apa sih penggunaan e-payment ini? Jadi sekolah nggak perlu verifikasi seperti tadi mengkonfirmasi pembayaran, lihat bukti transfernya. Kalau dia menggunakan payment online, dia terverifikasi otomatis seperti itu kira-kira gambarannya. Dari sini, apakah sudah cukup jelas atau mungkin mediatorkan oleh Mas Dahid? Sudah cukup jelas, Mbak. Mungkin bisa nanti kita lanjutkan di grup ya, lebih detail Ya, di baik. grup ya. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih. Baik, Bapak Ibu dan Pak Ido, baru kita tadi mendengar penjelasan terkait sebuah aplikasi ya yang akan sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mengelola keuangan khususnya SPP di sekolah. Baik, kita beralih ke sekitar 24 menit ke depan ya untuk kita tanya jawab. eh, untuk kita lebih jauh mengelaborasi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ido.
Langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Melia. Kalau sekolah baru bagaimana Pak? Kami masih mencari murid. Gimana cara penanganannya? Terus ada orang tua yang awalnya mau mengikuti aturan sekolah, tapi ketika diingatkan kami pihak sekolah dibilang zolim. Seperti itu Pak. Mohon dijawab. Ya, masalah yang pertama, saya juga baru tahu ya dari softwaresekolah.com ini ternyata bisa mengakomodir dari SOP yang sudah saya ceritakan tadi ya. Jadi disampaikan dari Ibu Aiman bahwa yang terakhir adalah restrukturisasi ya. Tadi ada untuk membayar cicilan. Nah, itu termasuk restrukturisasi ya. Ya, kemudian tadi ada diskon. Ya, itu juga restrukturisasi kan. Berarti ada di beberapa bulannya kita diskon. Dan ini kayaknya bisa sampai 1 tahun sudah terencana gitu ya. Software ini ya. Jadi insya Betul. Allah SOP-SOP yang kita tadi sudah bicarakan dengan penanganan untuk 4 tipe wali murid tadi, sependek pengetahuan saya dari penjelasan sedikit tadi, itu bisa sudah diimplementasi di software ini gitu ya. Masya Allah ya, ini bagus sekali nih. Tadi juga otomatis tagihan dan seterusnya itu juga mengurangi rasa tidak enak. Nah, selanjutnya saya menjawab, itu masalah nih, bagus sekali sekolah.com ya. Ya, dia menjawab Bu Melia ya, bagaimana penanganan. Nah, penanganan apa yang dimaksud Bu? Penanganan mencari siswa barunya atau apa? Masalah Atau pembayaran Pak. penanganan yang pertama yang mau ternyata tidak mau. Tipe yang mana? Satu, dua, tiga. Kemudian, halo. Ini malah ada tanggapan dari Bu Sri. Tiga, oh yang tiga. Baik, yang tiga tidak mampu ya, tapi kooperatif. Nah tadi kita bisa lakukan bahasanya gini. Yang utama adalah pembinaan, nanti saya sampaikan. Jadi diundang ke sekolah. Nah, pasti kalau kooperatif kan mau. Nah, dibicarakanlah tadi solusinya. Ya kan? Kalau memang ternyata tidak mampu, sebabnya apa? Karena memang tidak mampu sejak awal. Ya berarti solusi terpaling mudahnya berarti nyarikan donasi. Ya kan? Untuk mengurangi beban beliau. Ya, tapi kalau tidak mampunya tiba-tiba, ya karena tadi ada musibah ya, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba dipecat dan seterusnya, ya bisa restrukturisasi tadi. Model pertama bisa tadi ada diskon, jadi juga diskon.com sudah bisa mengakomodir juga ya. Ya, terus model kedua di stop tagihan sementara, ya, dikasih grace period namanya. Ya, misalkan tidak ditagih selama 2 bulan. Di sekolah.com bisa nggak, Bu Aiman? Stop tagihannya dulu, biar nggak otomatis tertagih. Eh, Kalau yang sudah di setup awal sistem, mm, nggak bisa dia otomatis kirim. Kecuali yang tadi tagihan manual itu yang bisa diatur Ya, kapan mau menagihnya gitu. ya berarti kan dialihkan satu siswa manual bisa nggak? Bisa, Bisa kan? Nah ya, bisa. berarti siswa ini kita alihkan yang manual dan kita pakai setting 3 bulan lagi di otomatis tagih lagi. Ya, dengan tentu jumlah yang 3 bulan tertunggak itu terjumlah ya, Bu Maiman ya. Betul Ken- ya? Kenapa Mas agak suaranya agak besaran? Jumlah apa namanya? Jumlah yang tertunggak misalkan kita setting manual untuk satu ini aja. Yang Mm-mm. satu siswa beli ini yang kita kasih penundaan pembayaran karena lagi ada musibah. Misalkan diputuskan solusi 3 bulan ditunda sampai nanti misalkan bulan apa nih, Agustus, September, Oktober, November, baru bayar Desember misalkan, atau baru bayar November, itu jumlahnya langsung tertagih sejumlah yang ditunggakkan itu ya, yang penunggakan itu ya. Enggak, Oh tetap tidak, yang sesuai jadwal. Misalkan jadwal bulan Juni, tagihan bulan Juni seperti itu. enggak, yang di setting manual nanti nagihnya lagi di bulan November nanti kita bikin restrukturisasi bisa. Jadi
Jadi misalkan tagihan bulan Agustus akan ditagih lagi di bulan November seperti itu bisa, Mas? Ya, Iya tapi bisa. karena kita stop stop penagihan, karena dia ada musibah, kita solusinya stop penagihan gitu ya. Berarti kan Agustus, September, Oktober tidak kita tagih, nanti Mm-mm. November total 3 bulan itu langsung otomatis. Misalkan 1 juta di totalnya, 1,50 juta ya karena tadi contohnya 350. Itu bisa nggak? Bisa dibuat Bisa ya, manual nanti di manual. Ya, November aja gitu ya. dibuat Kan kasusnya tagihannya. tidak banyak sehingga Mm-mm. nanti dibuat manual bisa. Oke, Mm-mm. itu solusi yang kedua Bu. Atau tadi penurunan tarif sementara, ya tadi dengan diskon tadi. Dan itu pun harusnya ada donasi yang mengapa namanya menutupi itu kan supaya tidak operasional tidak ganggu. Atau sekalian digratisin 100% ya dengan donasi tadi. Dinolkan berarti ya, Bu Iman ya, tagihannya ya, bisa kan ya? Iya, tetap Ya, dibuat tagihan tapi diskonnya setara dengan tarifnya gitu. ya kita dengan tarifnya 100%. Mm. Ya, atau yang pertama juga dicicil tadi ada juga tuh dicicil. Jadi 4 ini bisa dipakai oleh untuk yang nomor 3 tidak mampu tapi kooperatif gitu ya. Dan alhamdulillah sudah bisa secara digital kita nggak pusing gitu ya dan tidak pakai sungkan men-setting ini gitu di sekolah.com. Baik, mungkin sudah menjawab atau ada tanggapan dulu dari Ibu Melia. Silakan Bapak Ibu. Yang Bu Melia mungkin tanggapin dulu Pak Zahid. Iya, Apa sudah dipahami jawabannya sudah cukup? Siap. Terima kasih sudah Bu Pak. Melia sudah. Alhamdulillah. Ya, Baik Pak, ini ada satu lagi tambahan menyambung Bu Melia tadi, ya, yang mungkin secara praktis nih Pak ya, karena ya, mumpung juga kita bertemu dengan ahlinya. ya. Bagaimana yang sudah, ini kan tadi tentang bagaimana kita menagih yang baik ya, tapi ini Ya. bagaimana kalau yang sudah setahun tidak bayar? Praktisnya seperti apa Pak? Sorry. Kita selesaikan. Ya, baik. Tetap aja kita kembali ke matriks ini ya. Yang setahun ini bagaimana? Beliau mampu menghindar atau tidak mampu kooperatif atau tidak mampu tapi menghindar? Yang mana? Busa apa tadi yang nyala? Yang Misalnya 2, 3, atau 4? Ya? tidak mampu tapi kooperatif, misalnya. Oh, ya. Sama. Kalau tidak mampu tapi kooperatif ada 4 tadi Pak Jaya. Dicicil, ditunda sementara, ya dikasih grace period, tunda sementara, ya sampai dia merasa nanti kayaknya saya karena ini baru bangkrut, insya Allah pulih kembali keuangan saya 3 bulan lagi gitu kan, atau 6 bulan lagi, atau bahkan ekstrim setahun lagi misalkan kalau disepakati ya. Ya kemudian tadi apalagi dikasih diskon, ya atau di bailout dinolkan, itu 4. Tadi sudah bisa juga di sekolah.com mengakomodir SOP ini ya, alhamdulillah. Itu sih Pak Jaya. Baik, terima kasih Pak. Ya ini yang mana? Bu Silahkan. siapa sih yang nanya? Guru. Ya, Ini tadi Bu, siapa yang buat? ya. Mungkin ditentukan dulu ini apa yang buat ramah karena ini nanti beda-beda ya cara penanganannya. Iya. Baik, silahkan Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya lagi, ini kita masih ada kesempatan sekitar 15 menit lagi eh, untuk kita bertanya ya. Ada yang bertanya Ini ada yang Bapak, tanya masalah ini supportnya nih. Oh ya, untuk silakan. untuk materi apakah bisa didapatkan oleh peserta Pak? Ya, nanti saya kasih slide presentasinya, nanti saya tambahkan modul yang bentuk penjelasannya itu Oke, lebih baik. panjang. Ada 2 yang dikasih. Ini banyak yang pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi tadi ya. Ya, silakan. Nah, ini lagi Pak, masuk pertanyaan dari Pak Wahyu. Kalau ditagih, jawabnya kalau sudah ada uang dibayar, tetapi tidak bisa memastikan tanggalnya dan akhirnya tidak terbayar. Itu Pak, bagaimana penanganannya? Oh, ke saya berarti ya, bukan sistemnya. Bukan Nggih. software. Ya, berarti itu masuk, ya lihat dia orang mampu apa tidak mampu. Ya, ini tinggal kalau mampu berarti meremehkan, kalau tidak mampu berarti yang ini. Ya dia menghindar kan marah-marah atau menghindar ya tadi saya bilang yang tidak kooperatif itu berarti kan ada tanggal tapi berlangsung terus. Nah maka nanti ada sanksi level ya nanti di modul saya juga ada level 1, level 2, level 3, level 4 ya tadi tapi prinsipnya tidak mengambil hak siswa belajar
Kalau level 1, misalkan kita pakai sekolah.com, misalkan ya, langsung aja ke kasusnya, sekolah.com ya berarti diblokir dari aplikasi tersebut untuk melihat, biasanya kan antara siswa dan wali murid ada penghubungnya ya, baik itu melalui software atau melalui apalah grup itu apa gitu ya, yaitu dikeluarkan sementara gitu kan, sehingga egonya akan apa namanya, teguran ringan ya, egonya akan terusik lah gitu ya. Itu yang teguran ringan ya, dengan verbal juga gitu kan, kita sampaikan, Bu, kalau ini masih nggak dibayar maka kita akan blokir dari aplikasi sekolah atau fasilitas penghubung sekolah lainnya seperti WA group segala macam, sehingga dia buta informasi lah, bahasanya begitu. Ya, kemudian sanksi level 2 nih, teguran sedang ya, bahasanya SP1 SP2 ini resmi dari sekolah ya. Misalkan apa tadi, fasilitas tambahan anaknya kita cabut, tidak boleh ikut studi tour, ya kan? Ya, jadi bayar utangnya dulu lah, nggak usah ikut studi tour. Jadi uang yang sudah ditabung, biasanya ada tabungan mungkin ya, nggak langsung bayar sekali itu. Misalkan ada kas sekolah itu, ya diambil untuk bayar uang apa SPP dulu. Ya, jadi sementara tidak ikut studi tour karena dia tidak kooperatif gitu ya. Berarti SP1 SP2 masuknya. Ya gitu ya kan? Atau fasilitas sekolah lainnya yang tidak mengganggu, yang bukan mengambil haknya anak dalam belajar gitu ya. Itu. Nah, kalau level 3 itu teguran keras. Berarti apa? Rapornya ditahan atau ijazahnya ditahan kan gitu ya. Tapi anaknya tetap bisa ikut ujian dan tetap bisa naik kelas. Ya, baru yang terakhir ya memang dikeluarkan dari sekolah ya, karena memang sudah misalkan tadi setahun ya kan, tadi nggak jelas, menghindar terus, ya berarti udah nggak mampu, berarti harus pindah sekolah mungkin kan, mungkin harus di sekolah yang gratis atau bagaimana. Ya gitu ya, itu yang level 4 finalnya. Sanksi yang lebih keras lagi. Mungkin itu sih jawabannya Pak Jahid. Baik. Ada lagi pertanyaan, Pak. Ada kasus wali murid nggak bayar SPP udah setahun, ditagih malah ngambek mau keluar sekolah. Itu bagaimana, Pak? Ya, kembali ke matrik ini ya, Pak Bu Erna, Pak Jahid. Jadi dia di matriks yang mana? Ya, kalau itu kan jelas tidak kooperatif ya. Ya, tapi tinggal lihat dia tidak mampu atau mampu. Ya kan, kalau tidak mampu tadi sudah ada sanksi-sanksinya. Yang mampu pun juga ada level-level sanksi. Ya, kalau memang dia mau keluar ya, karena sanksi yang keempat adalah dikeluarkan ya alhamdulillah. Bukan kita yang mengeluarkan tapi keluar sendiri kan gitu ya. Itu sih Pak. Jadi tetap kita ke matriks ini dulu, baru nanti kalau yang orang yang tipe 2 dan tipe 4 maka sanksinya tadi berlevel-level tadi. Sanksi level 1, level 2, level 3, level 4. Nanti di modul saya ada. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Itu ada tulisannya. Level 1 adalah tadi sanksi ringan dikeluarkan dari tidak bisa akses aplikasi sekolah seperti sekolah.com atau fasilitas penghubung lainnya kayak grup WA segala macam dikeluarin misalnya. Sehingga beliau butuh informasi di atas anak muridnya. Itu kan apa namanya, menggugah egonya dia supaya segera membayar. Sanksi 2 tadi tidak boleh ikut fasilitas tambahan dari sekolah, catering misalkan ya, atau studi tour yang paling sering ya, studi tour itu kan ada biayanya, daripada ikut studi tour ya udah bayarin utang dulu gitu kan. Ya, kalau sanksi ketiga SP3 itu tidak memberikan rapor atau jasa, ditahan lah ya raportnya, jasanya ya, meskipun anaknya tetap bisa ikut ujian UAS-nya, ikut ujian dan tetap dinaikkan kelas ya, jika memang ya apa lulus ujian naik kelas itu ya, sekarang ya naik kelas itu. Nah, kalau yang 4 memang dikeluarkan. Kalau belum keluar ya memang, ya kalau udah kita merasa tidak bisa ada solusi ya, sudah dipanggil menghindar, tidak pernah datang segala macam ya, boleh dipersilahkan ya mengundurkan diri kan gitu ya, lebih enak gitu ya, dengan tentu surat pernyataan. Ya mungkin itu sih Pak Said jawabannya. Baik, terima kasih. Itu jawaban untuk Bu Erna ya. Eh, ada tahap-tahapnya. Eh, Baik, untuk Bapak Ibu yang bertanya terkait teknis, saya pikir ini cukup banyak. Supaya nanti tepat jawabannya, mungkin lebih banyak kita bahas di grup ya, supaya sesuai tertangani. Ini karena waktu kita tinggal 9 menit lagi. Masih kita membuka pertanyaan untuk Pak Ido. Sambil menunggu Pak, saya ingin menambahkan pertanyaan mungkin ini. Siap, Eh, silakan Pak. Tadi saya tertarik dengan ungkapan Bapak mengatakan sekolah itu tidak wajib, yang wajib adalah belajar. Belajar Ya, bisa di mana-mana. Nah, betul. eh, termasuk kebetulan saya juga pengelola sekolah swasta, Pak, yang Masya benar-benar Allah. apa yang dibahas ini yang kita alami begitu. Nah, Betul tapi di betul. sini kita menemukan ada orang tua dan kalau kita katakan kan sekolah swasta kita ini cukup kompetitif ya, lebih
bagus pengelolaannya saya kira, eh, yang menurut saya lebih bagus pengelolaan dibanding sekolah, Oke. katakanlah sekolah negeri, karena itu tadi. Tapi ini ada orang yang tua yang ingin sekali sekolah, Pak. Ingin sekali sekolah dan tidak mampu membayar. Nah, seperti itu. Secara yang paling memungkinkan yang kita lakukan dari sebagai pengelola sekolah, sebagai yayasan atau untuk mengakomodir tadi yang sangat semangat ingin menyekolahkan anaknya di sekolah kita, tapi tidak bisa membayar itu. Yang paling mungkin kita lakukan apa, Pak, sebenarnya yang paling tepat sekarang? Ya, Masya Allah. Barakallahu. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa akar masalah dari eh, apa namanya sekolah SPP menunggak itu ya adalah tidak tidak dimitigasi dari awal. Ya, jadi tidak mengecek kemampuan. Ya, terus setelah itu kalau tidak mengecek kemampuan ini kan bukan masalah nominal. Ya, jangan dinaikin lagi malah akan membebani. Ya, kalau sudah tidak kemampuan kita harus sudah punya solusi dari awal. Ya. Jadi bahasa saya tadi kenapa sekolah tidak wajib itu kan karena belajar bisa di mana saja. Ya, belajar itu kan sebenarnya gratis ya, tapi kalau lebih struktur memang di swasta ya ada temannya ya, ada banyak juga positifnya. Ya, tapi saya punya teman seorang profesor doktor ya di sebuah universitas negeri di Jawa Timur yang anaknya semua homeschooling. Bukan homeschooling bayar orang datang ke rumah enggak, tapi benar-benar belajar sendiri. Itu Ya, sendiri. padahal beliau profesor doktor dan dosen ya. Ya, profesor nih. Tapi saya heran, enam-enamnya anaknya enam, ya semua homeschooling. Ya, masalah ya kalau zaman dulu yang apa namanya di umur-umur belum dewasa memang belajarnya nggak di luar ya, di dalam rumah gitu ya. Ya itu kalau zaman dulu ya karena beda ya apa namanya kekuatan orang tuanya dalam mengajari. Ya jadi tadi harus ada awal mitigasi gitu. Bagaimana kita menangani kalau memang mau menerima ada risiko kan tadi sehingga tadi dicarikan solusinya. Ya, apakah 0,00% dinolkan tapi kan nggak boleh nol sehingga mengganggu operasional. Ya berarti kan harus carikan dana donasi. Ya orang tua angkat lah bahasanya gitu kan istilahnya. Ya atau dari proses hasil yang lain misalkan kalau yayasan punya bisnis, ya udah hasil profitnya sebagian besar untuk menutupi kekurangan yang sudah diketahui sejak awal sehingga nggak di tengah-tengah kita pusingnya. Ya sehingga kita harapkan yang terjadi itu hanya yang tidak mampunya yang karena musibah, tapi yang kooperatif. Gitu. Bukan sejak awal sudah tidak mampu, sedang gini. Karena kan tidak wajib juga ya kan, membayar sekolah mahal-mahal nggak juga, yang sesuai kemampuan aja, ya kan. Ada juga kan yang maksudkan ada yang ya kayak Al Azhar misalkan, ya itu SPP-nya bisa sebulan 1 jutaan kan gitu ya, masuknya aja 20 juta. Mungkin nggak ada yang memaksakan, mungkin juga, ya social climbing namanya, ya penghasilannya nggak cukup sehingga ya mungkin penghasilan sebulan 15 juta tapi cicilannya banyak gitu ya. Sehingga sisanya cuma 1 juta sehingga bayar SPP telat-telat bisa juga kan ya jadi disesuaikan kemampuan saja tapi kalau kita menerima ya kita harus ada mitigasi Pak ya maka yang terjadi kita pengen yang maksimal itu yang nomor 3 ini karena pun itu karena musibah karena orang kondisi ekonomi kan nggak mesti ya bisa turun dari kelas menengah ya kan ya ada isu ekonomi ya kelas menengah bisa turun jadi kelas bawah bisa saja karena bangkrut. Ya, saya sering mengalami kebangkrutan gitu ya, sering ya. Itu makanya saya tulis di buku saya ya, 9 kesalahan itu jangan dilakukan. Ya kalau nggak mau sulit gitu kan, nggak mau pusing lah. Ya, bangkrut akhirnya ya tadi ya dengan solusi yang tadi Sekolah.com juga sudah bisa mengakomodir ya, di restrukturisasi dengan cara dicicil dan seterusnya dan seterusnya. Itu sih Pak. Jadi bukan karena kita pengen membatasin nggak boleh belajar di sekolah kita, ya tapi coba cari yang belajar yang sesuai kemampuan. Ya, karena kan ada ya kan sekolah-sekolah yang memang mungkin saja punya dana donasi yang banyak atau memang SPP-nya sudah mampu untuk beliau bayar ya kan. SPP itu kan nggak harus ya 1 juta tadi kan mungkin ada 500 ribu, 350 ribu, ada 150 ribu kan. Sekolah itu kan macam-macam ya. Ya, atau tadi kita sudah punya solusi dari awal. Itu sih mungkin Pak Jahid. Baik, terima kasih banyak Pak. Insya Allah ini bisa kita langsung pakai ilmu kita dapat malam hari ini. Baik, masih kami mengundang Bapak Ibu kalau ada yang bertanya.
Atau kita cukupkan barangkali ya. Ini insya Allah kita akan selesai dalam waktu 3 menit. Jazakumullah khairan katsir. Ini ada yang angkat Terima kasih tangan Pak, banyak. di Pak Ismail Ada ini. yang raise hand. Raise hand ini. Ya, Pak Ismail. Mungkin. Silakan Pak. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, mohon izin dah hidupkan kamera. Siap. Ya, Pak. Pertanyaan sebenarnya sudah di kolom chat ada, Pak, masalah teknis Oke. aplikasi. Cuma yang mau saya tanyakan itu mungkin yang paling penting jangka panjangnya, Pak, masalah aplikasi web ini. Nah, ini nanti kira-kira ya karena ini urusannya uang ya sensitif ya di jangka panjangnya bagaimana. Kemudian apakah akan terus gratis atau tidak atau nanti jangan-jangan ada tarif tertentu gitu Pak. Kemudian keamanannya bagaimana gitu Pak untuk data yang sudah diinput. Itu saja Pak. Oke, Ya, terima kasih. Baik, baik, Mbak Iman, silakan mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Ismail atas pertanyaannya. Jadi saya klarifikasi untuk pertanyaan pertama itu mengenai mm, Pak investasi, biaya investasinya seperti itu ya. Untuk yang kita sediakan ada beberapa paket dan itu juga tergantung dari fasilitas-fasilitasnya. Nanti bisa didetailkan melalui personal chat paket mana yang lebih relevan dengan kebutuhan kakak seperti itu. Untuk poin kedua, secara keamanan saya belum bisa jawab karena ini lebih ke hal teknis. Mungkin saya akan eskalasi ke bagian teknis dahulu, kemudian bisa disampaikan melalui personal chat detailnya seperti apa. Jadi saya juga enak ke kakaknya enak gitu seperti itu. Ada yang ketiga, mohon maaf bisa diulangi pertanyaannya selain dari keamanan. untuk Integrasi. jangka keberlangsungannya jangka panjangnya, Hmm. apakah akan terus ada gitu aplikasi web ini? Baik, sejauh ini saya belum bisa jawab karena saya sendiri sebagai dari marketingnya seperti itu ya. Nanti saya akan bantu sampaikan, tapi sejauh ini belum ada masalah atau yang bagaimana-bagaimana gitu, Kak. Selama ini servernya pun kita miliki sendiri gitu. Ada pengelolaan sendiri di servernya, bukan sewa ke orang lain seperti itu. Oke. Penyimpanannya di cloud, jadi datanya pun aman tersimpan di cloud. Kalaupun Siap. nanti misalkan kakak berhenti berlangganan nih, misalkan hanya setahun, data itu masih tersimpan di sistem kami. Kalau minta dihapus, ada persyaratannya untuk bikin pernyataan bahwa mengajukan penghapusan permanen seperti itu, Kak. Karena ini berkaitan dengan data keuangan, khawatirnya nanti next time ada audit atau apa yang berkaitan dengan kita sehingga ada perlu pernyataan penghapusan permanen dari pihak sekolahnya. Ya. Siap, siap. Satu lagi boleh, Kak. Ah, Baik, silakan. yang untuk tambah pengguna itu, Kak. Nah, itu nanti untuk pengguna yang ditambahkan itu fiturnya sama nggak dengan yang admin dapat ini? Bisa buat rekap, bisa buat apa pembayaran gitu sama gitu. Sama untuk rekap dan lain-lainnya sama. Cuman lebih kayak keterbatasan untuk pencairan dananya ataupun hapus data-data tertentu yang benar-benar apa riskan gitu kalau misalkan orang lain yang menggunakan. Oke. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Aiman eh, telah menjelaskan. Mohon maaf Bapak Ibu yang ini masih banyak pertanyaan teknis yang belum bisa dijawab. Insya Allah seperti disampaikan tadi kita di kanal yang lain ya untuk menjelaskan supaya pas nanti tidak ada yang keliru karena ini waktu kita sangat terbatas. Tanpa terasa Pak Ido, waktu kita sudah berakhir. Jazakumullah khairan katsira kami sampaikan kepada Pak Ido yang telah menyampaikan ilmu yang luar biasa.
kami berharap kami sebagai user ya, pelaksana di sekolah bisa meningkatkan kapasitas dengan materi yang kami terima di malam hari ini. Tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi ya, sebagaimana yang di sekolah app dan lain sebagainya ini, sehingga keuangan sekolah kita menjadi semakin baik eh, dan tentunya bermanfaat untuk secara meluas ya di Indonesia, pengelolaan yang baik dan hasil apa namanya pelayanan juga akan semakin bagus dan hasil pendidikan kita akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih bertahan sampai eh, akhir di sini. Sekali lagi semoga ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kak Zahid, Bu Iya, Aiman, Pak. Ya, Bapak sama-sama Ibu sekalian Pak Ido. atas hadirannya. Barakallahu fikum.